Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Al-ikhwah rahimakumullah, kita masuk di pertemuan ke-7 di pelajaran Turuqut Tadris. Dan saya berharap kalian terus bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Ya, kita sampai di tahapan-tahapan proses pembelajaran. Ya, ini penting agar kita memahami bagaimana pembelajaran itu kita lakukan. Ya, tahapan proses pembelajaran itu ada 3. Pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah evaluasi. Ya, di dalam perencanaan itu terkandung pertama tujuan pembelajaran. Jadi dalam merencanakan pembelajaran kita harus ngerti apa tujuan pembelajaran itu dan indikatornya apa. Kalau tujuan sudah tercapai. Kemudian kegiatan yang akan kita lakukan dalam pembelajaran seperti apa? Media yang kita gunakan apa? Juga metode evaluasi. Itu sudah direncanakan sejak awal. Nanti aku tesnya seperti ini. Kemudian dituliskan juga di situ apa? Langkah-langkah pembelajarannya. Ya, mulai dari pendahuluan, kemudian inti pembelajaran, penutupan, itu seperti apa. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan. Ya, pelaksanaan. Yang pertama, kita harus melakukan persiapan pembelajaran. Mungkin mengatur tempat duduk, mengkondisikan suasana kelas. Nah, kemudian menyampaikan materi. Itu inti dari pelaksanaan kan. Kemudian ada di situ pertanyaan-pertanyaan dan diskusi singkat. Nah, kemudian kegiatan kelas. Kemudian ada juga interaksi nonverbal. Kemudian menutup pembelajaran. Ya, adapun evaluasi itu ya kita lakukan tes ya, evaluasi bisa juga dengan latihan dan penugasan. Nah, dalam perencanaan ya, jadi namanya perencanaan itu kita susun ketika kita duduk merenungkan ya tentang satu proses pembelajaran yang akan kita jalani. Nah, pembuatan perencanaan pembelajaran ini disebut dengan RPP biasanya ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka di situ ketika kita menyusun pembelajaran ya kita akan berpikir siapa yang saya ajari. Ya, siapa yang saya ajari? Anak TK, anak SD atau anak SMP atau SMA atau mahasiswa? Ya, kan nanti ini akan menentukan ya objek atau siswa ini akan menentukan bagaimana kita akan menjalankan proses pembelajaran yang akan kita jalani. Kemudian apa yang saya ajarkan? Materinya apa? Dan di mana saya mengajar? Apakah saya ajarkan materi ini di dalam kelas atau di luar kelas? Atau di mana? Kemudian kenapa saya mengajar? Ya, artinya berarti di sini apa? Apa yang melatar belakangi? Apa yang mendorong saya untuk mengajar? Kemudian bagaimana saya mengajar? Berarti apa? Di sini pertanyaan bagaimana saya mengajar, jawabannya dengan apa? Metode pembelajaran yang akan kita jalani. Kemudian tahapan pelaksanaan itu intinya adalah tahapan di mana kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan.
Apa yang sudah kita tetapkan dalam RPP itu kita jalani. Jadi RPP itu ya kita buat untuk kita jalankan itu. Kemudian pelaksanaan pembelajaran itu dimulai kapan? Yaitu ketika seorang guru masuk kelas. Tadi ingat ya, bahwa dalam proses pembelajaran ada persiapan. Ya, jadi mulai masuk kelas, dia ciptakan suasana, ya kan, psikososial yang baik, pengaturan fisik yang bagus. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan pembelajaran sediakan waktu untuk evaluasi. Jangan seluruh waktu dari jam pelajaran yang disediakan itu kita habiskan untuk penyampaian materi. Tapi sisakan waktu untuk melakukan evaluasi. Kenapa? Karena evaluasi ini untuk mengukur sejauh mana ya proses yang kita jalankan. Nah, sedangkan tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi ini adalah apa? Merupakan tahap terakhir dari proses pembelajaran. Nah, kemudian yang perlu difahami, evaluasi itu dilaksanakan sepanjang waktu sebelum pembelajaran. Kita lakukan evaluasi, bisa dengan melakukan apa? Pretest. Kita memberi pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui bekal awal siswa yang akan kita ajari. Kemudian ketika pembelajaran berlangsung, jadi di tengah-tengah pembelajaran bisa kita lontarkan pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Dari pertanyaan-pertanyaan di dalam kelas. Atau evaluasi juga dilakukan setelah pembelajaran selesai kita sampaikan. Nah, evaluasi ini hal yang sangat penting. Maka jangan takut dengan melakukan evaluasi. Karena evaluasi ini dalam rangka untuk menilai apakah pembelajaran yang kita lakukan itu sudah berhasil atau belum. Ya. Kalau sudah berhasil, berarti apa? Tentu perlu untuk kita tingkatkan. Nah, ketika belum berhasil atau gagal, kita evaluasi kegagalannya di mana, sebabnya apa, gitu loh. Sehingga kita akan melakukan perbaikan-perbaikan di proses-proses pembelajaran berikutnya. Dan nanti ikhwah di pertemuan selanjutnya kita akan detailkan dari 3 tahapan proses pembelajaran. Bagaimana kita menyusun perencanaan, bagaimana kita menjalankan rencana itu, dan bagaimana kita melakukan evaluasi. Nanti soal di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi ini secara global tahap tahap proses pembelajaran itu 3 ini. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuka wawasan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.